فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di 306 dari Al-Bidayah wa Nihayah jilid 1, melanjutkan ayat-ayat yang berbicara tentang kaum Samud. Qala Allah Ta'ala, jadi mulai dari mana ya? Kadzabat Samudul mursalin idh qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. Diulang lagi masalah ketakwaan, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak meminta kepada kalian atas seruanku ini upah. In ajriya illa ala rabbil alamin. Tidaklah upahku, pahalaku kecuali menjadi tanggungan Rabbul Alamin. Atutrakuna fi ma hahuna aminin. Apakah kalian akan ditinggalkan, yaitu dibiarkan dalam keadaan aman di sini, yaitu dibiarkan tanpa ada perintah dan larangan, berbuat sesuka hatinya, syirik sesuka jiwanya. Fi jannati wa uyun, di dalam kebun-kebun dan mata air, padahal itu Allah yang memberi, tapi kalian malah berbuat syirik terhadap Allah. Wa zuru'i wa nakhlin tal'uha hadim, dan zuru' yaitu tanaman-tanaman yang tidak memiliki batang yang kokoh, yaitu jenis apa itu, gandum, padi dan semacam itu. Wa nakhl yaitu kurma yang tal'uha mayangnya hadim, yaitu mahdum, yaitu sampai merunduk saking banyaknya buahnya, jadi sangat subur dan hasilnya sangat hebat, tapi malah bersyukurnya pada yang lain. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, dan kalian memahat dari gunung-gunung itu rumah-rumah yang mewah. Buyutan, rumah-rumah, farihin, dalam keadaan kalian bermewah-mewah. Baik. Fattaqullaha wa ati'un, maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan taatilah aku. Diulang lagi. Baik, menunjukkan pentingnya masalah ini. Wala tuti'u amral musrifin, dan janganlah kalian menaati perintah orang-orang yang berlebihan. Siapa itu? Alladzina yufsiduna fil ard wala yuslihun. Mereka adalah orang-orang yang merusak di bumi dan tidak membuat perbaikan. Telah dijelaskan oleh Imam Syaukani, sama dengan pendapat dari At-Tabari dan Al-Qurtubi, yaitu yang mengajarkan kesyirikan, mengajarkan kemaksiatan, inilah yang membuat ifsad. Sementara para nabi dan rasul itu membuat islah dengan tauhid, dengan sunnah, dengan ketaatan. Qalu innama anta minal musahharin. Mereka mengatakan engkau itu hanyalah termasuk dari orang-orang yang terkena sihir. Ini dengan pola mubalaghah, bukan mashurin tapi musahhar, seakan-akan sihir banyak sekali telah menimpa dirimu. Padahal tidak demikian. Ma anta illa basyarum misluna, tidaklah engkau kecuali manusia seperti kami. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin, maka datangkan suatu ayat apabila engkau termasuk dari orang yang benar. Ini menunjukkan lemahnya akal mereka, hujah yang jelas tidak diterima, mereka ingin keajaiban. Baik, makanya dikatakan umat ini adalah umat yang terbaik, diantaranya adalah karena akal mereka sempurna, lebih mengikuti hujah Quran daripada mendambakan keajaiban-keajaiban umat terdahulu. Kemudian qala hadhihi naqatul laha syirbu wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Ini adalah seekor unta. Jelas semuanya tahu, tetapi ini unta yang lain dari yang lain. Nakirahnya adalah sebagai litakzim, karena mereka minta didatangkan unta dari sebongkah batu, dan ternyata betul patung mereka tak mampu melakukan itu, tapi Rabbnya Nabi Soleh mampu memenuhi apa yang mereka minta tadi itu. Kemudian diuji
Dia memiliki hak untuk minum dari sumur ini dan kalian punya hak tapi untuk di hari yang lain, masing-masing ada pergilirannya. Wala tamassuha bisu fayakhudzakum adzabu yaumin azim. Dan janganlah kalian menyentuhnya dengan keburukan sehingga yaitu yang menyebabkan kalian akan disiksa oleh siksaan pada hari yang besar. Fa'aqaruha. Kemudian mereka menyembelihnya. Fa'asbahu nadimin. Maka jadilah mereka orang-orang yang menyesal. Menyesal setelah apa? Nauzubillah, melihat tanda-tanda azab. Fa'akhadzahumul azab. Maka mereka disiksa oleh azab, terkena siksaan. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya di dalam peristiwa itu benar-benar ada suatu ayat. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Dan tidaklah mayoritas dari mereka itu orang-orang yang beriman. Padahal hujah ada, keajaiban juga sudah ada, tetap mayoritasnya tertutup. Nauzubillah. Memang hidayah di tangan Allah. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar maha perkasa lagi maha penyayang. Selesai dari Asy-Syu'ara ini. Wa qala ta'ala fi suratin Naml. Wa laqad arsalna ila samud akhahum salihah. Dan sungguh demi kebesaran kami telah mengutuskan kepada kaum Samud saudara mereka yaitu Saleh. Ani ibudullah, dia mengatakan sembahlah Allah oleh kalian. Fa idzahum fariqani yahtasimun. Maka tiba-tiba saja mereka menjadi dua kelompok yang bertikai. Mestinya bersatu di atas ketaatan pada Rasul, ternyata bertikai. Yang salah bukan yang setia pada Rasul, yang salah adalah yang tetap membangkang terhadap dalil. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Maka Nabi Saleh mengatakan, wahai kaumku, kenapa kalian minta disegerakan keburukan sebelum kebaikan? Yaitu sebagian dari mereka melakukan tradisi yang orang-orang sebelumnya, yaitu minta didatangkan azab. Sebagaimana di dalam ayat-ayat yang banyak itu, fa'tina bima ta'iduna, datangkan pada kami apa yang kau janjikan pada kami. Malah minta keburukan. Laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Laula at-tahdid, yaitu halla. Kenapa kalian tidak mohon pengampunan pada Allah agar kalian dirahmati? Qalu tayyarna bika wa bimam ma'ak. Mereka mengatakan kami tertimpa kesialan karena engkau dan karena orang yang bersamamu. Ya, ini tradisi orang-orang terdahulu ya, selalu tatoyur terhadap orang-orang yang baik. Tradisinya siapa lagi ya selain Nabi Saleh setelah itu, yaitu kaum Fir'aun jelas, dan juga kaum Antokiyah. Inna tatayyarna bikum dan sebagainya, itu selalu menganggap orang yang baik menjadi sebab kesialan. Sebagaimana ini tradisi yang diwarisi oleh jamaah tabligh yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Hamad Al-Tuwaijiri dalam kitab itu Al-Qaulul Baligh fi Raddi ala Jama'at Tabligh. Tatkala naik kapal mereka mengajak pada syirik-syirik. Maka ahli tauhid yang dari mamlakah mengatakan tak boleh syirik, harus gini-gini. Tahu-tahu memang datang bencana di lautan. Nah, masing-masing minta pada syekh tarikatnya. Katanya ngajak pada Islam. Lalu bila Allah diminta itu bila. Dan itu lebih buruk. Dalam suasana susah bukan minta pada Allah, malah minta pada syekh-syekh tarikat. Tatkala dinasihati oleh orang Saudi ini, malah mereka mengatakan, engkau lah penyebab datangnya bencana ini ya, malah diputar belitkan. Hampir dia dibunuh. Nauzubillah. Itu jamaah tabligh, tak lebih daripada sufi modern, pembawa kesyirikan lagi. Baik, maka Nabi Saleh mengatakan, Allah mengatakan qala ta'irukum indallah. Nabi Saleh mengatakan kesialan kalian ada di sisi Allah, yaitu merupakan takdir dari Allah Ta'ala, bukan kesalahan orang yang mengajak kepada kebaikan. Bal antum qaumun tuftanun, namun kalian adalah kaum yang terkena fitnah. Ma'ruf kata Imam Ahmad, al-fitnah asyirik, ya terkena kesyirikan, atau fitnah yaitu kerancuan dan kebingungan, tak tahu apa diletakkan kemana. Wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Pada waktu itu di kota, bahwa alam kota Hijr atau apa istilahnya negeri kaum Samud itu, ada 9 rombongan, ada 9 orang yang membuat kerusakan di bumi dan tidak membuat perbaikan.
Qalu taqasamu billah. Mereka mengatakan hendaknya kalian saling bersumpah demi Allah. Ini aneh. Beliau ngajak kalian kepada Allah. Kalian sendiri tahu sumpahnya memang pada Allah. Tapi kenapa malah memilih menyembah berhala? Ini aneh. Kenapa tidak sumpah atas nama Tuhan yang lain? Memang kontradiksi orang ahlul kufur itu. Lanubayyitannahu wa ahlah. Benar-benar kita akan menyerang dia dan keluarganya di malam hari. Summa lanaqulanna liwaliyih. Kemudian benar-benar kita akan berkata kepada walinya, yaitu kepada karib kerabatnya atau kabilahnya, kalau mereka mau menuntut balas, ma syahidna mahlika ahlih, kami tidak menyaksikan kebinasaan dari keluarga dia yaitu kabilah itu, keluarga kalian kami tak tahu, kami tak ada kena mengena. Jelas ini dusta. Gimana tak malu berdusta atas nama Allah lagi sampai bersumpah? Memang sangat ajaib. Tidak takut pada Allah, tapi kalau pada berhala takut sangat. Wa inna lasadiqun. Ini aneh ya. Jelas-jelas dusta tapi berani mengatakan wa inna lasadiqun. Naudzubillah. Tak ada warak sama sekali orang musyrikun itu. Dan bukan mustahil, ini adalah rahasia. Kenapa mereka berani bersumpah untuk kebatilan dan kedustaan? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syaukani di dalam kitab Ad-Durrun Nadid. Banyak orang-orang musyrikun kalau bersumpah dengan nama Allah mereka siap dusta. Tapi kalau demi Syekh Abdul Qadir tak berani mereka, takut. Naudzubillah. Allah lebih syekh lebih ditakuti daripada Allah. Baik. Wa makaru makraw wa makarna makraw wa hum la yash'urun. Mereka membuat tipu daya dan kami juga membuat tipu daya, yaitu membalas tipu daya mereka dalam keadaan mereka tidak menyadari itu. Menyangka Allah Ta'ala tidak akan cemburu untuk wali-walinya. Fangzur kaifa kana aqibatu makrihim. Maka perhatikan bagaimana kesudahan dari makar mereka. Kemudian kira-kira setelahnya itu apakah dia maf'ul bih? Karena kita tahu anna dan setelahnya ini fi ta'wilil masdar. Cuma fi mahalli apa? Mungkin fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih dari ungdzur. Wallahu alam. Anna damarnahum wa qaumahum ajmain. Takdirnya adalah yaitu apa? Tadmirahum wa qaumihim ajmain. Perhatikan pembinasaan mereka dan kaum mereka semuanya. Itu adalah kesudahan, gambaran kesudahan dari makar mereka. Ya wala yahiqul makrus sayyi illa bi ahli. Tidaklah makar yang buruk menimpa kecuali pelakunya sendiri. Kaifa dan setelahnya berarti sebagai apa? Kalau ana dan setelahnya sebagai maf'ul bih, dohirnya adalah fi mahalli nasbin sebagai hal. Tayyib, boleh jadi hal, yaitu dalam keadaan demikian dan demikian. Kemudian fatil kabuyutuhum khawiyatan bima zalamu. Tilka sebagai mubtada, buyut sebagai khobar, khawiyah sebagai hal. Itu adalah rumah-rumah mereka dalam keadaan khawiyah, yaitu runtuh disebabkan oleh kezaliman mereka. Inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya di dalam peristiwa itu benar-benar ada suatu tanda kekuasaan Allah dan juga tanda keadilan Allah dan tanda Allah Ta'ala tidak akan membiarkan walinya itu dianiaya dan seterusnya. Liqaumi ya'lamun, untuk kaum yang mengetahui. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Wa qala ta'ala fi surati Hamim As-Sajdah, wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Baik, Hamim Sajdah yaitu apa? Fussilat. Adapun kaum Samud maka kami telah menunjuki mereka yaitu hidayatul irsyad, fastahabbul ama 'alal huda. Namun mereka lebih menyukai kebutaan daripada petunjuk. Petunjuk wahyu dikalahkan dengan sekedar taklid kepada ahli ra'yu dari para nenek moyang mereka. Fa akhadathum sa'iqatul azab. Maka mereka ditimpa oleh petir, soikan petir ya, halilintar petir siksaan, alhun yang menghinakan. Baik. Bima kanu yaksibun bikasbihim, disebabkan oleh perbuatan mereka. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Wallahul musta'an.
kunci keselamatan adalah takwa. Hari ini ditampilkan apa itu yang virus mulai merebak lagi itu, ya Allahul musta'an. Covid ya? Covid dan variannya, katanya ada varian baru yang begitu kena orang cepat mati, dikasih nafas kasih apapun katanya cepat mati tetap. Ya memang banyak orang jahat, maksudnya yang mungkin sudah membuat-buat kan bom biologi atau apa istilah. Naudzubillah. Dokter siapa? Profesor siapa yang Cikgu Zaidi, dia cerita di sekolahnya pun ada anak yang kena langsung mati juga. Dia tiap malam ikut dars di sekolah dia. Nggak tahu nih nanti gimana situasinya. Tawakal Allah. Kuncinya takwa, tapi mungkin ada 1-2 orang bertakwa, tapi berjuta-juta nggak bertakwa, ya memang harus sabar. Allah musta'an. Yang susah adalah yang perlu perjalanan antar negara itu. Nanti ke sana harus sudah cucuk berapa. Kami udah terpaksa cucuk 3, terus anak. Nah, ini masalah. Sudah 7 tahun nanti wajib cucuk. Nanti tambah sakit, nggak enak juga. Diperiksa. Di beberapa airport itu yang susah. Airport, nah, mana kertasnya, cardnya. Nah, itu susah. Ya niatnya mungkin baik pemerintah, tapi terkadang terbukti malah melemahkan kekuatan apa ya, immunity. Untuk Covid alhamdulillah mampu, tapi ternyata malah immunity terhadap penyakit lain malah melemah seringkali. Itu yang banyak dikeluhkan, jadi susah kita. Wallahul musta'an.